Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Dan nanti malam kita sudah mulai memasuki 10 malam yang terakhir insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan kepada kita kekuatannya, inayahnya, sehingga kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan nilai tertinggi yang kita bisa capai. Mudah-mudahan demikian. Amin. Ikhwah sekalian, kesempatan kali ini kita akan sampaikan masalah istighfar dan taubat. Bagaimana hebatnya istighfar dan taubat yang langsung diajarkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mulai dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan di dalam hadis ini. Hadisnya nomor 1143. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya." Turunlah Tuhan kita tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam hari, ilas sama'id dunya, pada langit dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginformasikan selalu turun di langit dunia ini setiap kapan. Hina yabqa sulusul laili al-akhir, pada setiap malam sepertiga malam yang terakhir, setiap malam. Di hadis ini disebutkan kata yanzilu. Yanzilu adalah lafal fi'il mudhari' yang berarti apa? Yang bermakna keberlangsungan, terus menerus. Terjemahnya selalu harus kita sisipkan kata selalu di sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu turun ke langit dunia ini pada setiap sepertiga malam yang terakhir. Yaqulu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dirinya. Untuk apa? Inilah firman-Nya. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa orang yang memanggil-manggil aku, pasti aku akan jawab akan dia. Jika kita memanggil Allah, Allah akan jawab. Man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa orang yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa orang yang memohon pertolongan, memohon ampunan kepadaku, pasti aku berikan dia. Pasti aku ampuni dia. Ada 3 di sini. Jaminan Allah Subhanahu wa taala setiap malam bagi siapa? Bagi siapapun yang menyediakan dirinya untuk bangkit di waktu malam, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mempersiapkan diri sejak siangnya. Siangnya kalau perlu itu tidur secukupnya. Di dalam teori kesehatan di sana disebutkan antara 25 sampai dengan 30 menit.
Inilah yang disebut dengan qailulah. Qailulah ini adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur siang supaya apa? Supaya malam nanti kita benar-benar bisa berhadapan, kita bisa bersimpuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada saat Allah Subhanahu wa taala turun untuk memberikan 3 hal. 1, kalau memanggilku aku pasti jawab. Kalau dia memintaku pasti aku beri. Kalau dia meminta ampunan pasti aku ampuni. Maka inilah ikhwah sekalian, momen-momen yang mahal, amat sangat mahal. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang akan menghadap ke istana negara, ada berapa lapis dijaga, kemudian di screening, kemudian diperiksa, dan itu belum tentu, belum jaminan untuk bisa menghadap sang penguasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan diri. Waktunya kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Katakanlah malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai dengan ila matla'il fajri, yang di dalam surah Al-Qadr disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, tenanglah pada malam itu, tenanglah pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu nanti suasana akan tenang. Sampai kapan? Ila matla'il fajri, sampai dengan terbitnya waktu fajar. Kapan itu? Subuh. Jadi malam itu dihitungnya dari mana? Dari maghrib sampai dengan subuh. Katakanlah kita mulai dari jam 6 malam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya malam kita ini 10 jam. 10 jam, kira-kira 10 jam. Kalau kemudian dibagi menjadi 3, 10 jam menjadi 3 katakan, 3,5 jam. Maka jam 7, 8, 9, setengah 10 itu sepertiga malam yang pertama. Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Setengah 2 itu sudah mulai sepertiga malam yang terakhir. Maka jamaah rahimakumullah, ikhwah sekalian, mari 10 malam yang terakhir ini jangan sampai lewat. Jangan membiarkan Allah menunggu kita hadir. Akan tetapi harusnya kita dahulu yang sudah siap untuk menunggu Allah hadir. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah pernah kita sampaikan. Ada bacaan Al-Quran, ada sholat sunnah, ada zikirnya, ada doa-doanya, ada permohonan kepada Allah, taqarrub, amal ibadah yang lain, bersedekah. Ini adalah hal yang sangat baik untuk kita lakukan pada malam-malam terakhir dari 10 hari yang terakhir ini. Ikhwah sekalian rahimakumullah, istighfar di dalam ayat Al-Quran pada surat Hud misalnya, surat Hud ayat 3, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa istighfar dan taubat itu akan membuahkan kesenangan. Justru ketika orang berdosa kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Jika ada orang yang pernah mempunyai masa lalu yang gelap, punya masa lalu yang hitam, seolah-olah itu tidak ada air kecuali itu air dosa, maka kesempatan kali ini adalah momentum terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Wa anistaghfiru rabbakum
Tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kalian memohon ampunan kepada Tuhan kalian. Kemudian kalian bertaubatlah kepadanya. Apa yang kemudian Allah katakan? Yumatti'kum mata'an hasana. Allah akan memberikan kenikmatan kepada kalian. Mata artinya kesenangan. Allah akan menyenangkan hidup kalian. Allah akan meluruhkan beban jiwa yang selama ini barangkali membebani diri kalian. Maka kemudian bahkan Allah yumatti'akum mata'an hasana ila ajalim musamma, sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan ini tentu ini adalah waktu dunia, sampai dengan dunia ini selesai. Artinya apa? Artinya selagi peluit terakhir belum ditiup, maka masih ada peluang untuk memasukkan bola kita ke dalam gawang. Selagi masih belum kiamat, maka pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala akan dibuka lebar-lebar. Banyak saudara-saudara kita yang sudah merasakan hal ini. Bagaimana dulu masa lalunya, bagaimana beverage, tukang pengocok air minuman keras. Bagaimana pergaulannya, bagaimana hitam kelam, bagaimana ribanya di masa lalu. Orang kemudian tiba-tiba resign dari riba, diuji sebentar oleh Allah, kemudian guncang. Sesudah guncang kemudian sekarang di Pekalongan membuat rumah makan. Luar biasa, subhanallah. Yumatti'akum. Allah akan berikan kesenangan itu. Yumatti'akum mata'an. Bukan hanya kesenangan yang sekedar senang. Mata'an hasana. Kesenangan yang baik. Kesenangan yang ada berkahnya di situ. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan Allah akan memberikan yang memang hak kepada haknya. Jika seseorang itu mempunyai keutamaan, maka keutamaan itu pasti akan diberikan oleh Allah pada saatnya, pada waktunya, pada momentumnya yang pas, yang sedang dia butuhkan. Jadi jamaah rahimakumullah, pada ayat ini ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa orang yang beristighfar, membaca banyak istighfar, berarti apa? Berarti yumatti'akum mata'an hasana. Berarti ada peluang yang terbuka untuk Allah memberikan kesenangan yang baik. Begitu juga bertaubat. Orang yang bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini juga lafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beristighfar dan bertaubat. Dibaca banyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini sudah mengandung dua arti, yaitu istighfar dan taubat. Ikhwah jamaah rahimakumullah, yang berikutnya masih dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam surah Hud, lagi masih di ayat surat Hud ayat 52. Di sana Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih dari itu. Orang yang beristighfar dan bertaubat itu justru akan diberikan jaminan oleh Allah taala. Apanya? Rezekinya. Allah justru akan menambahkan jaminan rezeki dan kekuatan yang bertambah-tambah. Ini firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melalui lisan Daud. Maaf, melalui lisan Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertaubatlah kepada Dia. Apa kata Allah? Apa jaminannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi jaminan dari Allah apa ini? Orang yang beristighfar kemudian bertaubat seperti yang tadi saya katakan, Allah justru akan menurunkan hujan. Jadi jika ada suatu bangsa, ada satu masyarakat, seolah-olah Allah itu menahan air hujannya di langit. Musim kemarau panjang. Apa yang harus dilakukan? Yang harus mereka lakukan adalah banyak-banyak membaca istighfar. Oleh karena itu, di dalam istisqa, di dalam sholat istisqa, memohon ampun, memohon hujan, meminta hujan kepada Allah, maka sunnahnya Rasulullah mengajarkan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Yursilis samaa 'alaikum. Kemudian akan mengutus langit. Untuk apa? Untuk menurunkan 'alaikum midrara, hujan yang lebat. Apakah sampai di situ selesai? Tidak. Allah masih menambahkan lagi. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Allah akan menambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan. Jadi kalian itu sudah kuat, akan tetapi Allah akan menambah kekuatan lagi. Kapan? Apabila beristighfar dan bertaubat. Ini waktu-waktu kita yang hebat ini. 10 malam, 10 hari, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ini adalah waktu-waktu yang hebat. Untuk apa? Untuk menambahkan kekuatan kita. Kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan pikiran, kekuatan keyakinan. Termasuk kekuatan cita-cita kita yang baik. Kita ingin meraih apa? Katakanlah sampai 1 tahun yang akan datang. Kalau kita bisa berinfak, katakan tahun ini berinfak 5 juta. Kita punya target. Misalnya setiap Jumat. Kita mentarget setiap hari Jumat nanti sesudah bulan Ramadan ini nanti selesai. Sesudah urusan lockdown ini nanti selesai. Kita bisa membuat target. Baik, saya akan target 100 kotak makan untuk orang-orang yang Jumatan. Setiap hari Jumat. Ini adalah target-target yang baik. Tujuan-tujuan yang baik. Untuk apa kekuatan itu? Kekuatan kita adalah untuk menambah hasanah, kebaikan, kebajikan, dan kemaslahatan kita. Untuk membeli apa? Untuk membeli surga terbaik kita kelak di hadapan Allah. Jamaah rahimakumullah, masih dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah Nuh. Ayatnya ayat 9 sampai dengan ayat 12. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan begini. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lagi-lagi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi jamaah ikhwah sekalian, ini masih Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pernah mengungkapkan begini ini kepada kaumnya. Summa ini a'lantu lahum. Kemudian sungguh aku telah menyerukan kepada mereka lagi. Dengan bagaimana? Dengan terang-terangan. A'lantu lahum. Wa asrartu lahum. Dan juga dengan diam-diam. Dakwah terang-terangan sudah. Dakwah dengan diam-diam sudah. Dengan jamaah orang banyak sudah. Kemudian khususi orang per orang didatangi. Ini juga sudah. Wa asrartu lahum israra. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya ini apa? Fakultus taghfiru rabbakum. Sudah aku katakan. Kalian itu minta mohon ampunan kepada Allah. Kamu mintalah ampunan kepada Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Sungguh bahwa Allah itu, dia itu maha pemberi ampunan. Allah itu zat yang mudah untuk memberikan ampunan. Jadi jika dibandingkan dengan rahmat, antara rahmat dan marahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmat yang lebih besar daripada amarahnya. Sesudah istighfar itu apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan kirimkan, akan mengutus langit untuk mengirim apa? Untuk mengirim air hujan. Kapan itu? Sesudah istighfar. Jadi kadang-kadang jika kita sulit, mencari hubungan sulit, rezeki seperti tertutup, beban hidup itu seperti berat, seperti bertubi-tubi. Satu selesai, satu datang. Satu datang, tambah lagi yang berikutnya. Seolah-olah hidup ini menjadi bebek. Pada saat itu, apa yang kita bisa lakukan? Istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Maka jawaban Allah apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan mengutus langit untuk menurunkan air hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Bahkan Allah akan menambahkan apa? Amwal. Harta. Jadi Allah itu akan mengkayakan kamu. Allah itu akan memberikan kamu anak. Mohon maaf ini. Bagi ibu bapak misalnya yang masih mempunyai keluarga, belum dikaruniai putra, belum dikaruniai anak. Ini 10 hari, 10 malam terakhir ini mari kita coba. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri pernah diberitakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah itu pernah sampai mengatakan begini. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, inilah astaghfirullah. Sungguh aku ini beristighfar, aku memohon ampunan kepada Allah dan aku ini bertaubat kepadanya. Di dalam satu hari fil yaumi aktsara min 70 marratan, lebih banyak dari 70 kali. Ini Rasulullah yang mulia,
yang dijamin surganya, yang akhlaknya terpuji, yang tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, tidak berdosa. Itu beristighfar dan bertaubat. Berapa kali? 70 kali. 70 marrah. Bahkan ada hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasulullah juga pernah bersabda begini. Ya ayuhan nas, tubu ilallah. Hai sekalian manusia, orang-orang, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sungguh bahwa aku ini bertaubat itu sampai 100 kali. 100 kali taubat. Prakteknya bagaimana? Prakteknya boleh. Misalnya nanti di sela-sela sesudah habis rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian kita membaca Allahumma ufirli, boleh. Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah. Ibu Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, wahai Rasul, jika aku tahu bahwa malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang mesti aku baca? Rasulullah mengatakan, quli, maka katakan saja, Allahumma innaka afuwun. Wahai ya Allah, sungguh bahwa Engkau itu adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Inilah yang dibaca. Kalau kemudian akan diperbanyak bagaimana? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Terus dibaca berulang-ulang, dibaca berulang-ulang. Ada lagi yang astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini ada hadisnya juga yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Begitu juga ada lafal-lafal lain. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dan bertaubat ini antara 70 sampai dengan 100 kali di dalam satu hari. Ada ulama yang kemudian mengatakan apakah selalu harus satu hari itu kemudian dibagi? Kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya di sini jelas ada kata aksaro min sab'ina marratan fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin, maka antaranya adalah antara 70 sampai dengan 100 kali. Silakan barangkali ini nanti bisa dibagi. Bagaimana jika lebih banyak? Boleh saja lebih banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Seperti yang juga sudah kita sampaikan, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain cirinya adalah wa dzakarallaha katsira. Seperti yang tersebut di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Banyak berzikir. Jadi jamaah ikhwah sekalian rahimakumullah, dengan beristighfar dan bertaubat ternyata Allah justru akan mendatangkan kesenangan. Kesenangan seperti apa? Kesenangan yang baik. Mata'an hasana. Kemudian Allah justru akan memberikan apa? Akan memberikan rezeki yang banyak.
wa yazidkum quwwatan, akan menambahkan kekuatan fisiknya, kekuatan fikirnya, kekuatan hatinya, kekuatan tekadnya, kekuatan kebaikannya, kekuatan amalnya. Kemudian Allah juga memberikan jaminan lagi melalui Nabi Nuh alaihi salam bahwa istighfar ini akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan menambahkan apa? Harta. Jadi kalau kita sulit, rezeki kita sulit, antara lain Allah menunjukkan dengan cara apa? Dengan cara kita banyak-banyak beristighfar. Kalau kemudian kita sulit, belum dikaruniai anak, belum dikaruniai putra misalnya, silakan banyak-banyak membaca istighfar utamanya pada malam harinya yang benar-benar kita persiapkan. Malam kita persiapkan dengan siangnya kita tidur sejenak, sehingga malam nanti kita benar-benar bisa bertawajuh penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jamaah dan ikhwah sekalian, sebagian dari ayat-ayat Allah mengenai istighfar. Barangkali ada satu lagi, seingat saya ada satu ayat lagi barangkali yang bisa kita baca. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsini. Surat Al-Baqarah ayat 58. Jadi ada perintah kepada Bani Israel untuk apa? Wa qulu hittatun. Hittah itu artinya bebaskanlah kami dari dosa. Kata hittah artinya ya Allah, ya Rabb, bebaskanlah kami dari dosa. Ini sama dengan beristighfar. Naghfir lakum khotoyakum. Janji Allah adalah akan mengampuni dosa-dosa mereka, dosa-dosa kalian. Tambah lagi wasanazidul muhsinin. Jadi orang-orang yang sudah bertaubat, beristighfarnya sudah, kemudian dia memperbaiki kinerjanya, maka Allah akan memberikan tambahan kebaikan. Kemudian terakhir untuk kajian kali ini, saya ambilkan dari surah Al-Anfal ayatnya ayat 33. Di sana Allah memberikan janji lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab, menimpakan azab kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di antara mereka. Kemudian Allah meneruskan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka itu memohon ampunan kepada Allah. Jadi ikhwah sekalian, disinilah kata istighfar dan taubah menjadi sangat penting untuk kita jadikan salah satu amalan pada bulan Ramadan, akhir Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini nanti semua itu tadi akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan rahmat dan pertolongannya. Orang yang beristighfar bukan hanya akan diberikan ampunan, tetapi akan diberikan rezeki yang luas, akan diberikan keturunan,
akan diberikan kesenangan yang banyak, kesenangan yang baik. Kemudian akan diturunkan buat mereka apa? Air kehidupan dari langit. Dengan demikian jamaah rahimakumullah, satu kata akhirnya adalah ada optimisme. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa? Optimisme kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, tidaklah penting masa lalu. Masa lalu itu tidak penting. Latar belakang itu tidak penting. Yang penting adalah latar depan kita yang kita mulai dari mana? Dari titik istighfar dan taubat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istighfar dan taubat ini dengan sebaik-baiknya pada bulan sisa hari Ramadan ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wal inayah wa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.